Sistem penggajian karyawan di Indonesia. Setiap perusahaan tentunya memiliki kewajiban dalam memberikan insentif atau gaji kepada karyawannya. Sistem penggajian diberlakukan di tiap perusahaan belum tentu bisa disamakan. Masing-masing perusahaan mungkin saja mempunyai kebijakan penggajian karyawan yang berbeda satu sama lainnya. Apa yang membedakan sistem penggajian karyawan di tiap perusahaan? Adanya perbedaan sistem penggajian karyawan bisa terjadi karena perbedaan sektor dari usaha perusahaan tersebut, struktur organisasi perusahaan, kemampuan dan kesehatan finansial perusahaan, sistem UMR yang diberlakukan di perusahaan, adanya perbandingan bobot pekerjaan antar jabatan, dan masih banyak lagi yang bisa dijadikan pertimbangan dalam membedakan sistem penggajian di tiap perusahaan. Lalu, bagaimana aturan dalam sistem penggajian karyawan di Indonesia? Walaupun di tiap perusahaan ada yang memiliki perbedaan sistem pengelolaan karyawan, tiap perusahaan juga memiliki aturan yang wajib dipertimbangkan dalam menentukan struktur dan skala upah untuk karyawannya. Sistem penggajian karyawan di Indonesia sendiri sudah diatur berdasarkan Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2017 yang berbunyi, struktur dan skala upah wajib disusun oleh pengusaha dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi. Permasalahan kenaikan gaji berkala, gaji istimewa, dan tunjangan. Gaji berkala. Pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat kenaikan gaji berkala dapat ditunda untuk paling lama 1 tahun. Dan setelah penundaan kenaikan gaji berkala, pegawai negeri sipil tersebut belum juga memenuhi syarat penilaian pelaksanaan pekerjaan dengan rata-rata nilai sekurang-kurangnya cukup, maka kenaikan gaji berkalanya ditunda lagi tiap-tiap kali paling lama untuk 1 tahun. Penundaan kenaikan gaji berkala ini tidaklah merupakan hukuman disiplin pegawai negeri sipil tersebut, melainkan sebagai akibat tidak dipenuhinya syarat yang dimaksud dalam Pasal 11 huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 yang berbunyi penilaian pelaksanaan pekerjaan dengan nilai rata-rata sekurang-kurangnya cukup. Kenaikan gaji istimewa kepada pegawai negeri sipil yang menurut daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan menunjukkan amat baik, dapat diberikan kenaikan gaji istimewa sebagai penghargaan. Kenaikan gaji istimewa hanya dapat diberikan kepada pegawai negeri sipil yang telah nyata-nyata menjadi teladan bagi lingkungan kerjanya. Pemberian kenaikan gaji istimewa merupakan pertimbangan yang sesama dan dilakukan dengan keputusan menteri atau pimpinan lembaga yang bersangkutan. Tunjangan. Untuk mendukung kesejahteraan pegawai negeri sipil beserta keluarganya, di samping gaji pokok juga diberikan tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, dan tunjangan lain-lain. Pegawai negeri yang beristri atau bersuami diberikan tunjangan istri atau suami sebesar 10% dari gaji pokok pegawai negeri sipil, dan pegawai negeri sipil yang mempunyai anak atau anak angkat yang berumur kurang dari 21 tahun, belum pernah kawin, tidak mempunyai penghasilan sendiri, dan nyata menjadi tanggungan, diberikan tunjangan sebesar 2% dari gaji pokok tiap-tiap anak. Tunjangan pangan diberikan kepada suami atau anak calon pegawai negeri sipil berupa beras sebanyak-banyaknya 10 kilo tiap bulannya. Selain tunjangan yang ditentukan seperti di atas, apabila ada alasan yang kuat kepada pegawai negeri sipil, diberikan tunjangan-tunjangan lain seperti tunjangan kemahalan daerah, tunjangan penyesuaian indeks harga, tunjangan karena risiko pekerjaan, dan sebagainya.